ada satu peristiwa yang menggemparkan Indonesia, baik di berita elektronik, media cetak maupun media sosial, yaitu kasus penusukan salah seorang ulama Indonesia, yaitu Syekh Ali Jabir, oleh orang yang disebut oleh penyidik sebagai orang gila. Ehwan fillah arsadukumullah. Mungkin tahun ini kasus yang serupa itu baru satu, tapi tahun kemarin, tahun 2019, kasus yang semacam ini tuh banyak. Mulai dari penusukan salah seorang pimpinan pondok pesantren Al Hidayah di Soreang, kemudian penusukan terhadap salah satu komandan dari brigadirnya Persis yang sampai meninggal dunia, bahkan perusakan masjid di Jawa Timur. Jadi yang jadi korban manusia dan masjid, ulama dan simbol Islam, yang mana pelakunya semuanya diberitakan orang gila. Maka karena polanya semacam itu, akhirnya kan umat menjadi berprasangka ini antara dua hal. Satu, ada orang yang mensutradarai kejadian itu. Kedua, pura-pura gila. Gitu. Akhirnya umat semacam itu, karena yang menjadi objek perbuatan itu adalah simbol-simbol Islam, masjid misalnya, Al-Quran misalnya, dan para ulamanya, tokoh-tokoh Islam. Pelakunya sama, semuanya dianggap orang gila. Maka ehwan fillah arsadukumullah, kasus tersebut kalau dilihat dengan Undang-Undang Dasar 45 KUHP, mereka orang-orang gila ini terbebas dari jerat hukum, sebagaimana kalau saya lihat itu ada di pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHP. Tetapi bagaimana, saya tidak membahas itu, tapi bagaimana sudut pandang Islam atau fikih Islam terhadap tindak pidana pencurian, perzinahan, pembunuhan, penusukan dan sejenisnya, perampokan yang dilakukan oleh orang gila. Ternyata syariat atau fikih punya kaidah tersendiri. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar pasal 44 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa orang gila itu terbebas dari hukuman, maka secara fikih Islam itu dirinci. Sebelum itu, sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, saya ingin memberikan satu ilustrasi, Pak. Sebuah amal soleh itu biasanya ada rukun, ada syarat. Solat ada rukunnya, ada syaratnya. Syaratnya dia harus misalnya bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat. Ada rukunnya mulai dari niat, takbiratul ihram sampai salam. Selain ada niat dan rukun, ternyata ada ketetapan-ketetapan. Misalnya kalau ada anak kecil nggak sholat, dia tidak berdosa. Kalau ada orang gila nggak sholat, dia tidak berdosa. Kalau ada wanita sedang haid tidak sholat, dia tidak berdosa. Ada juga pembatal-pembatalnya, buang angin, buang air, kemudian keluar darah dalam mazhab Hanafi, menyentuh perempuan dalam mazhab Syafi'i. Itu semua pembatal-pembatal ibadah sholat. Jadi ada rukun, ada syarat, ada pembatal-pembatal sholat. Puasa juga demikian. Al-imsak anil jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Puasa adalah sebuah ibadah di mana seseorang menahan dari segala macam pembatal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi ada pembatalnya. Orang siang hari makan batal puasa. Orang siang hari minum batal puasa. Tapi ada orang-orang yang dia tidak puasa di bulan Ramadan tapi tidak berdosa. Begitulah kurang lebih pandangan proses penetapan hukum terhadap pidana orang gila dalam fikih Islam yang nanti akan kita bahas.
ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada pembatal-pembatalnya, sehingga tidak bisa dipukul rata. Ikhwani fillah arsadukumullah, saya mulai dari ini, pembahasan kita lebih cenderung ke usul fikih ya. Pembahasan kita agak berat sedikit, jadi kita agak fokus. Kita mulai dari ahliyah, istilah yang dikenal dengan istilah ahliyah. Apa itu ahliyah? Ahliyah kalau disebutkan secara bahasa berarti seseorang yang punya kemampuan melakukan sesuatu hal, itu ahli. Kalau dalam istilah syar'inya, dalam definisi Al-Jurjani, ahliyah adalah ibaratun an salahiyatil insani liwujubil huquqil masru'ati lahu alaihi, yaitu sifat yang dimiliki oleh seorang hamba yang dijadikan ukuran oleh syariat agar dia terkena beban kewajiban dan dia terkena dia diberikan hak dan punya tanggung jawab kewajiban. Itu namanya ahliyah. Intinya adalah ahliyah ini adalah semacam tolak ukur seorang manusia ini berhak dikasih hak oleh syar'i. Misalnya haknya apa, warisan kah, atau dia harus terkena beban kewajiban, sholat kah, puasa kah, itu namanya ahliyah. Nah, ahliyah itu ada dua, ahliyatul wujub dan ahliyah al-ada. Ahliyatul wujub ini seseorang artinya dikatakan layak oleh syariat mendapatkan beban walaupun dia masih berada dalam kandungan, dia belum lahir di dunia, dia terkena mendapatkan hak lah. Misalnya ada orang mengandung, maka bayi yang berada dalam kandungannya ini dia sudah berhak mendapatkan wasiat warisan, bukan wasiat warisan, maksudnya wasiat harta dari keluarganya. Nanti kalau saya meninggal, tolong kasihkan sebagian ini kepada janin yang sedang dikandung oleh ibu itu. Ini wasiat, dia berhak. Tapi kalau ahliyah adat itu adalah maksudnya adalah beban yang harus dia lakukan ketika menjalani kehidupan, seperti sholat, puasa. Dia tidak dibebankan kepada janin, dia tidak dibebankan kepada anak kecil. Tapi ukurannya adalah ketika dia seseorang sudah balik, kemudian dia sudah dia berakal dan balik misalnya. Itu ahliyah. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, ada sebagaimana tadi puasa ada pembatal-pembatalnya, ada penghalang-penghalang untuk orang tidak boleh puasa. Ternyata dalam masalah ahliyah, bahasanya apa sih kalau bahasa Indonesia-nya? Kesemaptaan lah, kelayakan untuk melakukan sesuatu. Kalau saya yakin yang berada di masjid ini malam hari ini, antum semuanya ahliyatul ada dan ahliyatul wujub. Kalau ada warisan kalian bisa dapat, kalau dapat ada wasiat kalian bisa dapat, kita semuanya bisa dapat. Kalau ada kewajiban puasa, kita semuanya juga wajib puasa, tidak ada yang dikecualikan. Tapi ternyata ada penghalang-penghalang seseorang tidak dikenakan beban syar'i, baik itu yang sifatnya datang dari Allah langsung atau diusahakan. Misalnya yang datang dari Allah itu apa? Misalnya anak kecil dia tidak dikenakan kewajiban sholat, berarti dia ahliyahnya dia tidak terkena kewajiban sholat. Atau gila, tadi yang akan kita bahas, idiot, kemudian lupa, pingsan, kemudian sakit, haid, nifas, dan seterusnya. Itu namanya penghalang-penghalang seseorang melakukan sebuah ibadah. Ada yang muktasabah, jadi penghalang ahliyah itu ada yang bisa diupayakan. Misalnya mabuk itu bukan dari Allah, tetapi dia usaha dia sendiri untuk mabuk sehingga dia hilang kesadaran. Atau misalnya safar, sholat bisa boleh dijamak karena safar. Ini kekhususan yang Allah berikan untuk orang yang safar saja, untuk orang yang terjadi masyakoh, rasa berat dalam melaksanakan ibadah. Nah, dari situlah yang nanti
sebagai landasan kita membahas tentang orang gila ini. Jadi secara ringkas, ahliyah itu ada dua, ahliyatul wujub dan ahliyatul ada. Ahliyatul wujub adalah sifat yang melekat pada seseorang, dia mendapatkan hak sebagai manusia. Kalau ahliyatul ada adalah sifat yang menempel pada seseorang sehingga dia terkena kewajiban untuk melaksanakan sesuatu dalam hidup. Gitu ya. Anak kecil tadi yang belum balik berarti dia baru punya ahliyatul wujub. Dia baru punya hak warisan, hak misalnya hak wasiat dan lain sebagainya, tapi dia belum memiliki ahliyatul ada. Dia belum layak disebut orang yang pantas melakukan sholat, terkena kewajiban sholat. Nah sekarang kita masuk ke dalam inti pembahasan, yaitu di gila. Gila itu apa? Dalam bahasa Arab gila disebut sebagai junun. Dari asal kata janna yajunnu jununan, arti secara bahasa menutup. Makanya jin disebut jin karena dia tertutup, tidak terlihat. Makanya disebut sebagai jin, lawan dari manusia. Malam ya junnu, malam itu tertutup sehingga gelap, gitu ya. Adapun secara syar'i, gila itu punya banyak definisi, tetapi intinya adalah hilangnya akal yang menyebabkan perilaku menjadi tidak normal. Itulah gila yang akan kita bahas. Hilangnya akal yang menyebabkan perilaku menjadi tidak normal, tidak wajar. Gak pakai baju, gak malu, berarti dia hilang akalnya, hilang akal saat itu. Nah gila ternyata ada pembagiannya. Ikhwani fillah nasadukumullah. Biar memudahkan kita dalam pembahasan malam hari ini, gila itu kita pecah menjadi dua. Gila asli dan gila tori. Gila asli itu gila bawaan, dari lahir dia sudah gila. Dan ini biasanya sulit disembuhkan. Yang kedua, gila yang terjadi bukan dari lahir. Dia melakukan sesuatu atau meminum sesuatu atau terjadi sesuatu pada dirinya sehingga akal tidak berfungsi. Maka ini gilanya terjadi di tengah-tengah perjalanan. Mungkin masuk SD gila, masuk SMP gila, mau menjabat tidak diterima, tidak jadi gila. Ya, semacam ini berarti dia bukan gila asli. Gila dalam fikih dibagi menjadi dua, gila bawaan lahir dengan gila tori atau gila yang dia diusahakan. Bukan diusahakan, gila yang terjadi sepanjang dia hidup, bukan bawaan dari lahir. Nah gila itu sendiri ada yang mutbak terus menerus. Jadi ketika dia gila udah selamanya gila, nggak ada waktu sedikit pun dia sadar. Tapi ada juga gila yang istilahnya itu mutakoti, dia terputus-putus. Pagi sadar, siang gila, nanti awal bulan banyak duit sadar, akhir bulan mulai gila lagi. Ada gila-gila yang semacam itu. Ada gila-gila yang sifatnya mutbak, sepanjang dia terkena penyakit gila terus nggak ada waktu sadarnya. Ada yang mutakoti, ada yang terputus-putus, ada kalanya dia sadar. Nah, ikhwani fillah arsadukumullah. Nah, ternyata gila ini menjadi salah satu penghalang ahliyah. Kembali ke ahliyah tadi. Kenapa saya bahas ahliyah? Karena nanti kaitannya ke situ. Ternyata gila itu menjadi salah satu penghalang ahliyah. Seseorang tidak berdosa, tidak sholat karena dia gila. Seseorang tidak berdosa kalau dia tidak puasa karena dia gila. Seseorang tidak berdosa kalau dia berzina karena dia gila. Nah ini berarti gila menjadi penghalang ahliyah. Sampai sini saya garis bawahi, saya kasih bold, garis miring ini. Gila menjadi salah satu unsur penghalang ahliyah.
Sehingga seseorang tidak dianggap berdosa ketika dia melakukan satu kesalahan dalam kondisi gila. Nah, lalu kaitannya dengan pidana. Kalau dia berzina, mungkin dia tidak berdosa. Kalau dia mencuri, bagaimana kalau dia membunuh? Bagaimana kalau dia merampok? Apakah dimaafkan semuanya dalam fikih Islam? Sebagaimana undang-undang KUHP tadi, atau dipilah-pilah? Mana yang tetap kena sanksi, mana yang tidak kena sanksi. Nah, dalam hal inilah poin pembahasannya yang menjadi judul pembahasan kita malam hari ini, orang gila, pidana orang gila dalam perspektif fikih Islam. Jadi bagaimana kalau ada orang gila melakukan tindak pidana, mau pidananya berupa sebuah perzinahan, ini pidana dalam hukum Islam loh ya, bukan pidana negara. Maksudnya kalau minum khamar kan, kalau dalam saya kurang tahu apakah itu dianggap sebagai pidana dalam kategori KUHP, tapi kalau dalam syariat tentu itu adalah pidana. Minum mabuk-mabukan itu, kemudian narkoba, zina, kemudian mencuri, termasuk menusuk ulama dan membunuh. Ikhwanifidin arsadukumullah. Di sini adalah pertanggungjawaban orang gila terkait pidana. Ini ada beberapa rincian yang harus kita sama-sama pahami. Yang pertama, gila yang menyertai perbuatan jahatnya atau jarimah dalam bahasa fikihnya. Jadi saat dia membunuh, saat dia menusuk, itu memang dalam kondisi gila. Saat dia mabuk, memang dalam kondisi gila. Saat dia berzina, memang betul-betul dalam kondisi gila. Nah, gila yang semacam ini, maka pelakunya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana fikih Islam. Dia nggak terkena beban apapun, karena saat itu dia tidak punya kemauan ya, tidak punya kemauan, tidak punya akal untuk berpikir, sehingga dalam hal ini dilandaskan terhadap hadis Rasulullah SAW, rufi al-qalam an salas, bahwa pena catatan amal itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat pada 3 kondisi. An-naimi hatta yastaikid, orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi apa yang kita lakukan selama kita tidur tidak dihitung sebagai dosa atau pahala. Kemudian wa anis sobi hatta yahtalim, kemudian maksiat atau dosa yang dilakukan oleh sobi, anak kecil, sampai dia yahtalim. Kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan haid, sampai dia balik maksudnya. Wa anil majnuni hatta yaqil, dan juga pena itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang gila hatta yaqil, sampai dia sembuh, sampai dia sadar. Atas dasar ini maka para ulama fikih menyimpulkan bahwa pidana jarimah yang dilakukan oleh orang-orang gila ketika melakukan tindak pidana itu terbebas dari hukum hudud atau hukum fikihnya, hukum had secara syar'inya, kecuali pada pidana yang berupa pencurian. Maka kalau ada orang gila mencuri, maka uangnya harus dikembalikan. Kalau ada orang gila mencuri, maka kalau uangnya sudah habis, maka ahli warisnya keluarganya bertanggung jawab mengembalikan uangnya. Dalam fikih seperti itu. Dan dalam tindak pidana yang sifatnya pembunuhan, yang di dalam fikih disebut sebagai hukum kisos, baik itu pembunuhan, potong tangan, yang jelas masalah darah ini ya, maka untuk orang gila diganti menjadi diat. Diat itu bayar. Kalau di pembunuhan berarti 100 ekor unta. Begitu. Paham sampai di sini ya? Jadi kalau orang gila yang dia melakukan satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala saat dia gila berupa perzinahan, kemudian mabuk-mabukan misalnya, maka dia tidak dihukumi oleh syar'i sebagai pelaku pidana, kecuali pada kemaksiatan atau
dosa-dosa yang kaitannya dengan pencurian hak manusia lah, pencurian dan pembunuhan atau darah. Kalau pencurian berarti uangnya harus dikembalikan, kalau sudah habis berarti keluarganya harus mengganti. Kalau pembunuhan yang hukum asalnya adalah kisos, maka untuk orang gila dirubah menjadi diat, yaitu membayar 100 ekor unta untuk keluarga yang dibunuh. Begitu. Ikhwanifidin arsadakumullah, itu gila yang terjadi mengiringi perbuatan kemaksiatannya. Nah, ada gila yang jenis kedua, gila yang dia datangnya setelah melakukan. Dia waras, bunuh orang, habis bunuh orang gila. Dia waras, nusuk orang, habis nusuk orang gila. Dia waras, bakar masjid, habis bakar masjid dia gila. Nah, ini gila yang datangnya belakangan. Maka dalam madzhab Syafi'i dan Hambali, kita pilih dua madzhab ini karena setelah saya pelajari madzhab Maliki dan Hanafi terlalu panjang perbedaan pendapatnya sehingga membingungkan, dan saya menganggap lebih rojih pendapat Syafi'i dan Hambali terkait orang gila yang melakukan pidana tapi gilanya datang belakangan. Apa kata madzhab Syafi'i dan Hambali? Mereka mengatakan bahwa jika gila itu timbul pada pelaku sebelum atau sesudah proses pengadilan hakim, jadi hakim itu sudah ketuk palu misalnya, atau sebelum ketuk palu, yang jelas hakim sebelum atau sesudah proses pengadilan hakim, maka dalam hal ini hakim tetap boleh mengeksekusi. Kalau nanti hukumannya kisos maka dikisos, kalau hukumannya diat maka didiat. Kalau hukumannya apalagi ya, rajam maka dirajam. Ini bagi orang-orang gila yang datang kegilaannya itu setelah melakukan pidana. Jadi kalau gilanya datang setelah melakukan pidana, maka keputusan hakim tidak bisa diganggu gugat. Ikhwani fillah asadukumullah. Nah, sekarang yang pembahasan terakhir. Bagaimana jika hukum orang gila tapi dia diperalat? Yang kena pidana dalam fikih itu siapa? Yang menyuruh atau yang disuruh? Kalau yang menyuruh berarti tadi yang saya bilang sebagai sutradara di balik kasus penusukan misalnya Syekh Ali Jabir kalau ada, atau penusukan kiai siapa itu yang di Pondok Pesantren Al-Hidayah gitu ya. Nah, yang kena itu orang gilanya atau orang yang nyuruh. Dalam fikih Islam, orang yang menyuruh dikenal sebagai istilah mutasabbib. Mutasabbib adalah orang yang nyuruh orang gila untuk melakukan sebuah kemaksiatan atau pidana. Sedangkan orang gilanya disebut sebagai mubasyir. Dua istilah ini pahami ya. Jadi yang menyuruh mutasabbib, penyebabnya. Kalau yang melakukan disebut mubasyir. Maka wanifidin asadukumullah, dalam fikih Islam, ketika terjadi semacam itu, ada orang gila yang disuruh oleh orang waras untuk melakukan satu tindak pidana, maka pidana dibebankan kepada pelaku. Berarti siapa ini? Mutasabbib atau mubasyir? Mubasyir. Jadi pidana dibebankan kepada mubasyir, karena sebagaimana satu kaidah usul fikih, idza istama al mubasyir wal mutasabbib, kalau berkumpul mubasyir dan mutasabbib, pelaku dan penyuruh, udifal hukmu ilal mubasyir, hukum dibebankan kepada pelaku. Mau dia waras mau dia gila, yang penting yang disuruh itulah yang bertanggung jawab terhadap pidana. Kecuali jika dalam beberapa kondisi tersebut di bawah ini. Misalnya tindakan mubasyir itu di bawah pengaruh kuat oleh mutasabbib dalam ancaman misalnya. Kalau nggak melakukan, maka semua keluarga
mubashir akan dibunuh. Maka dalam kasus itu mutasabibnya juga kena. Kedua, ide jahat semata-mata dari mutasabib. Mubashir nggak tahu apa-apa, ide jahatnya semata-mata dari mutasabib, maka dalam hal ini mutasabib juga kena pidana. Yang ketiga, mutasabib melakukan pidana, mubashir melakukan pidana karena ditipu oleh mutasabib. Misalnya, kamu tahu nggak? Ditipu lah, ibaratnya ada orang ditipu oleh mutasabib, orang yang nyuruh, sehingga dia melakukan sebuah tindak pidana hukum. Maka karena penipuan itulah akhirnya mutasabib juga terkena pidana. Yang keempat, apabila ahliyah mubashir itu kurang, tidak sempurna. Tadi ahliyah mubashir, ahliyah yang melakukan. Siapa dalam hal ini? Gila tadi, dia nggak sempurna ahliyahnya, dia tidak terkena ahliyah. Maka dalam hal ini yang dikenakan hukuman adalah mutasabib. Karena ahliyah tidak punya akal. Ahliyah, mubashir tidak punya ahliyah dalam masalah ini. Dia ahliyahnya kurang. Maka dalam hal ini maka mutasabib dikenakan pidana juga. Sehingga itulah dalam fikih itu tidak bisa semuanya dipukul rata. Antum kalau tanya ke saya hukum arisan itu apa? Hukum asalnya boleh. Tapi apakah arisan yang terjadi di kelompok ini, kelompok itu semuanya syar'i? Ya harus saya pelajari satu-satu. Banyak ummahat yang sudah nanya ke saya bagaimana hukum arisan, ngasih uang 1.000 nanti dalam jangka waktu sekian waktu dapat sembako yang nilainya lebih dari 100.000. Saya tanya, sampai hari ini saya pengen tahu kasus realnya itu semacam apa, nggak ada yang bisa ngasih penjelasan ke saya, sehingga saya nggak bisa jawab. Nah, dalam masalah pidana orang gila juga ternyata kesimpulan akhirnya adalah tidak bisa dipukul rata. Semua pidana orang gila misalnya tidak terkena pidana, nggak seperti itu dalam fikih Islam. Atau semua orang gila terkena pidana, nggak seperti itu. Harus dipelajari satu persatu. Apakah orang gila ini saat melakukan pidana dia dalam kondisi sadar atau dalam kondisi gila? Yang kedua, gilanya ini kapan? Apakah sebelum melakukan pidana sudah gila atau setelah melakukan pidana sudah gila? Yang ketiga, apakah dia melakukan pidana itu atas kemauannya sendiri atau disuruh orang lain? Ada orang yang di belakangnya. Yang keempat, apakah dia melakukan pidana berupa zina, mabuk-mabukan, atau yang kaitannya dengan darah dan harta, mencuri, membunuh, menusuk, membakar dan lain sebagainya. Maka dalam fikih itu dibedakan. Dosa-dosa dan kemaksiatan yang hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, berzinahan, mabuk-mabukan, itu dibebaskan hukum dalam fikih Islam. Tetapi dosa-dosa dan jarimah-jarimah atau pidana-pidana yang dilakukan kaitannya dengan hubungan sesama manusia, menghilangkan hak, merampas harta, membunuh, menghilangkan nyawa misalnya, maka dalam fikih Islam itu tetap harus ada tanggung jawab. Kalau berupa harta berarti dia harus kembalikan hartanya. Kalau nggak dari harta dia berarti dari harta keluarga. Kalau harus kisos, bunuh juga di keluarga yang dibunuh menuntut untuk bunuh balik misalnya. Maka dalam hal ini untuk orang gila dirubah menjadi diyat, yaitu membayar 100 ekor unta untuk keluarga yang dibunuh. Begitu ya. Inilah kesimpulan yang bisa saya sampaikan terkait pidana bagi orang gila dalam perspektif Islam. Mungkin kalau dalam KUHP tadi dalam ayat 1 dan 2 disebutkan hanya secara ringkas, tetapi dalam fikih Islam harus ada istilahnya tahqiqul manat, dan kita harus berlatih untuk itu. Terutama para ustadzah yang hari ini banyak hadir, para tokoh masyarakat, para ustadz yang ditanyai sesuatu oleh orang lain, jangan kalau memang itu butuh bukti-bukti, butuh data-data pendukung untuk menyimpulkan sebuah hukum, ya dikumpulkan dulu. Jangan dijawab seketika itu juga.
Karena pertanyaan bagaimana tata cara wudu dengan apa hukum tadi arisan adalah dua pertanyaan yang berbeda. Bagaimana tata cara wudu sudah digambarkan secara jelas oleh Rasulullah SAW, tetapi dalam menyikapi satu kasus di tengah masyarakat butuh data-data yang harus dikumpulkan sehingga kesimpulan hukumnya pun akan berbeda. Ada dua orang gila sama-sama membunuh, tetapi penyebab mereka membunuhnya berbeda, maka hukum beda. Yang satu disuruh sama orang, yang satu nggak disuruh sama orang. Sama-sama menyebabkan nyawa hilang. Yang satu nembak sengaja, yang kedua nembak burung kena orang sampai meninggal. Maka dalam fikih Islam itu juga dibedakan. Nah, yang semacam inilah yang harus dilatih dalam diri kita sebagai seorang muslim untuk memanfaatkan akal yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk membedakan dan memilah-milah sebuah hukum agar sesuai dengan syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Kesimpulannya sudah saya ulang-ulang tadi di belakang ya. Kesimpulannya adalah itu. Harus dibedakan gilanya karena apa, siapa yang nyuruh, gilanya kapan, tindak pidananya apa saja. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Balik. Iya. Iya. Dan pertanyaannya, seandainya itu dihukum secara Islam, secara hukum akhirat, insyaAllah sudah batasnya. Yeah. Kalau tidak dihukum secara Islam, apakah dia tetap menerima hukuman juga? Terima kasih. Baik. Salah satu fungsi, saya jawab yang terakhir dulu. Salah satu fungsi hukum hudud, potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina yang pernah menikah, jilid bagi laki-laki atau perempuan yang berzina yang belum pernah menikah, jilid bagi peminum khamr, atau bahkan kisos, diat dan lain sebagainya. Itu salah satu hikmahnya adalah untuk membersihkan dosa sampai ketika di akhirat itu bersih. Dan ini tidak terlepas dari keikhlasan. Ketika memang seseorang ikhlas dihukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul bertaubat, kemudian menerima hukuman sebagaimana wanita Gomidia yang berzina hingga akhirnya dia dihukum mati. Dia disebutkan oleh Rasulullah kalau tobatnya itu dibagikan ke seluruh penduduk Madinah itu masih sisa. Berarti tobatnya benar-benar. Jadi hukum hudud pun syaratnya harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dibarengi dengan tobat ya tidak ada ampunan di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir. Yang kedua, hukum-hukum yang saya sebutkan tadi itu adalah hukum ketika berlakunya hukum-hukum Islam dan tentunya di negara-negara Islam. Negara kita kan menggunakan undang-undang KUHP buatan manusia sehingga tidak bisa kita praktekkan. Kalau kita praktekkan kita kena pidana. Makanya sebenarnya ini adalah dosa bagi mereka para pembuat hukum. Dosa bagi mereka para pembuat hukum. Kita hanya mampu bersabar, berusaha menjelaskan bagaimana hukum Islam dalam fikih-fikih Islam sampai nanti Allah takdirkan kembali lagi dan makin lagi negara Islam di akhir zaman. Kita tidak akan terkena. Makanya la yukallifullahu nafsan illa usaha itu cangkupannya itu, Pak. Kalau yang sesuatu yang tidak kita mampu, maka kita tidak akan ditanya. Kita tidak akan ditanya kenapa kamu tidak mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Ya ini pertanyaan Allah untuk presiden. Kita yang semampu kita apa? Menolong tetangga, menolong sekitar kecamatan lingkupnya, Inhu misalnya. Yang tidak mampu dijangkau oleh kita tidak bisa. Allah tidak akan nanya, Pak atau Imron, kenapa kamu tidak bisa membuat keputusan warga negara Rohingya diakui sebagai keluarga negaraannya? Wah saya nggak bisa apa? Nggak bisa. Makanya hari ini orang-orang Uyghur juga
mereka yang dibutuhkan bukan uang. Ketika mereka dikasih uang itu kami punya uang, yang kami butuhkan adalah birokrasi. Nah ini kan bukan kemampuan kita lagi, sehingga kita tidak akan dihisap dari sesuatu yang tidak kita mampu. Begitu Pak. Kenapa saya bahas ini dalam pengajian? Saya yang ingin membuat semacam perbandingan hukum KUHP dengan bagaimana fikih Islam itu mengatur terkait orang gila. Ternyata begitu panjang yang harus dibahas, begitu panjang harus dipelajari, begitu rinci dibahas, sehingga ya semacam itulah harusnya hukum-hukum yang lain selain hukum pernikahan, hukum zakat, hukum semuanya di dalam fikih Islam itu jauh lebih lengkap. Gitu, Pak. Ya semoga saja segera Allah hadirkan entah dari negeri mana, lewat tangan siapa, kejayaan Islam itu kembali muncul. Wallahu a'lam bishawab. Sudah Isya ini? Sudah? Baik. Itu ya. Mungkin saya cukupkan pembahasan kita malam hari ini untuk sebagai membuka wawasan kita bersama. Memang ini bukan ilmu praktek harian yang bisa kita laksanakan, tetapi sekedar membuka wawasan kita betapa syariat Allah Subhanahu wa taala begitu adil, tidak memukul rata setiap pidana dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.